Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'al wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudakara wa tadkir wal ifada wal istifada wal has ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilal alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi minallahi ta'ala. Al-ashir an Abi Rib'in Hamdallah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib ahadika kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala laqiyani Abu Bakar radhiyallahu an faqala kaifa anta ya Hamdalah? Qultu nafaqa Hamdalah. Qala subhanallah ma taqul? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'ya'ain fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asafnal azwaja wal aulada wad dhai'at nasina kasira. Qala Abu Bakar radhiyallahu an fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Dikatakan hadis yang ke-10 di dalam bab masalah iktisad fil ibadah. Ketika kita beribadah hendaknya tengah-tengah, tidak terlalu lambat, tidak terlalu sedikit, dan tidak terlalu banyak atau menggebu-gebu. Istilahnya setengah-setengah. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, dijuluki oleh para sahabat yang lain dengan Al-Katib, sekretaris. Tapi sekretarisnya ini ada mudhof ilaihnya. Lah sesuatu orang mulia itu karena sebab mudhof ilaihnya. Sekretaris beliau ini, Hamdalah ini menjadi sekretaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia. Kalau sekretaris orang biasa, mungkin kedudukannya biasa. Atau sekretarisnya fulan orang yang jelek menjadi jelek. Tapi Hamdalah ini salah satu sekretaris Rasulullah sebagai pencatat. Lah, mencatat apa? Mencatat wahyu. Jadi sekretaris Rasulullah itu ada banyak. Ada dari pihak Muhajirin, orang yang dari Mekah, ada yang dari pihak Ansar, orang yang ada di Madinah. Lah beliau mengatakan, laqiyani Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar ketemu aku. Suatu jalan sahabat Hamdalah sama sahabat Abu Bakar ini ketemu. Lah ketika ketemu sahabat Abu Bakar ini ngomong, "Kaifa anta ya Hamdalah?" Gimana kabarmu wahai Hamdalah? Bagaimana keadaanmu wahai sahabat Hamdalah? Dijawab oleh sahabat Hamdalah, nafaqa Hamdalah. Hamdalah ini, aku ini sudah menjadi orang munafik. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita, piye kabare? Kan gitu. Gimana keadaanmu? Lah sahabat Abu Bakar ini ketemu Hamdalah, gimana keadaanmu wahai Hamdalah? Hamdalah ngomong, nafaqa Hamdalah. Hamdalah yaitu diriku ini sudah menjadi munafik. Sahabat Abu Bakar ngomong, kata-kata munafik kalau zaman dulu, di zaman sahabat Nabi itu bukan kalimat biasa. Kalau zaman dulu itu munafik berarti bukan Islam, cuma dohir aja Islam tapi aslinya kufur. Kalau sekarang munafik biasa dibuat mainan, mungkin dijuluki munafik bukan takut tapi bangga. Kalau zaman dulu kalau orang disebut munafik itu takut. Kenapa? Ancamannya dulu itu nyata dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika sahabat Abu Bakar mendengar jawaban Hamdalah, aku sudah munafik. Hamdalah sudah menjadi munafik. Loh kok bisa gitu wahai Hamdalah? Ngomong, iya, karena aku ketika di sisi Nabi, aku ketika dekat dengan Nabi, dan ketika Nabi Muhammad ngasih wejangan aku, mengingatkan aku tentang surga atau neraka, seakan-akan aku melihat neraka dan surga ini dengan kasat mata, bukan cuma khoyal atau bayangan.
Kalau kita diceritani surga atau neraka itu masih bayang-bayangan. Bayangannya mungkin iso tembus atau tidak. Mungkin khayalannya bisa mantep atau tidak. Tapi sahabat Handolah ketika diingatkan oleh Rasulullah tentang surga ataupun neraka, itu seakan-akan sahabat Handolah ini melihat surga dan neraka di hadapan matanya, melihat langsung dengan matanya. Nah, ketika aku dekat dengan Rasulullah, aku seakan-akan melihat surga dan neraka ini dengan kasat mata. Fa idza kharajna, maka ketika aku keluar dari Rasulullah pulang, indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asafnal azwaja wal aulada wad dhai'at nasina kasira. Ketika aku keluar dari Rasulullah menuju ke rumah, bertemu dengan istri, anak, atau dengan kesibukan dunia, aku lupa itu semuanya. Ake lali tentang surga ataupun neraka. Kata Syekh Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa misla hada. Aku juga kayak gitu wahai Handolah. Jadi aku kayak gitu wahai Handolah. Nah, kemudian sudah ketemu kesepakatan, ketemu apa keadaannya masing-masing. Sahabat Handolah sama Sayyidina Abu Bakar ini menuju ke rumahnya Rasulullah. Kemudian sampai masuk di hadapan Rasulullah, kemudian sahabat Handolah ini ngomong, belum ditanya langsung ngomong, nafaqah Handolah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat Handolah yaitu aku ini ya Rasulullah sudah menjadi orang munafik ya Rasulullah. Ketika mendengar kata-kata munafik, Rasulullah bingung, loh kok bisa kayak gitu? Wa madzaka? Kemudian diceritakan oleh sahabat Handolah ini, ya Rasulullah, aku itu kalau dekat dengan kamu di sisimu, kemudian tadi cerita kepada Syekh Abu Bakar, ini langsung ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ketika dekat denganmu ya Rasulullah, ketika engkau memberi wejangan aku tentang surga ataupun neraka, seakan-akan aku melihat surga dan neraka ini kasat mata di hadapan mataku ya Rasulullah. Tapi ketika aku pulang bertemu dengan keluarga, anak ataupun sibuk dengan kesibukan masalah dunia, lupa semuanya ya Rasulullah. Lupa semuanya ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takunu alaihi indi wa fi dzikri la safahat kumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Handolah sa'a wa sa'a salah samarrat. Kata Rasulullah, wahai Handolah, seandainya kamu istiqomah keadaanmu sebagaimana di hadapanku, selalu ingat surga, selalu ingat neraka, selalu dalam kebaikan, selalu dalam zikir, masih sudah keluar dari aku walaupun sudah di rumahmu, maka kata Rasulullah, para malaikat ini bakal musafahah, istilahnya bersalaman, ngasih rahmat, masih selamat kepada kalian wahai Handolah. Di mana? Dimanapun, di tidurkah, di jalankah, akan tetapi ya Handolah, ada waktu untuk kita ingat, ada waktu kita lupa dalam kesibukan masalah dunia. Lah ini cerita seperti keadaan kita. Apa? Sekarang kita menghadiri majelis taklim. Masya Allah, mungkin kita niatkan ketika di majelis taklim ini, dalam bayangan kita pasti tobat, pasti tobat, pasti tobat, ibadah, ibadah, ibadah. Atau kalau kita menghadiri khol seorang ulama, menghadiri khol tentang mendengarkan riwayat atau cerita ulama-ulama terdahulu, oh istiqomahnya, oh ibadahnya kayak gini, kita seakan-akan Masya Allah ketika pulang dari majelis ini kita bakal menjadi orang yang baik. Kita pulang dari majelis ini, kita pulang dari khol, itu seakan-akan sudah merubah keadaan kita 100%. Seakan-akan kayak gitu. Ketika dalam khol, Masya Allah kita bisa nangis, kita bisa menyesal dan lain sebagainya, dan yakin tidak bakal kembali dalam kemaksiatan. Tapi ketika pulang, ketemu teman, ketemu anak, ketemu istri, atau sibuk dalam urusan dunia, sing ono ge khol lali kabeh. Ceritane sing Saibul Khol tadi apa ya?
umur piro meninggali, belajar di mana dan apa saja, itu lupa semuanya. Lah apa? Itu sudah dirasakan oleh sahabat Hanzalah dan sahabat Abi Bakar. Kita tahu sahabat Abi Bakar ini paling mulianya manusia setelah para anbiya. Mulai zaman dahulu sampai hari kiamat, setelah anbiya, setelah para nabi dan rasul, yang melebihi daripada Sayyidina Abi Bakar kedudukannya tidak ada. Tapi Sayyidina Abi Bakar ngomong, inna lanalqa misal dalik. Aku kayak ngono wae Hanzalah. Aku nanya lagi Rasulullah iki iling kuwi wis surga kabeh. Tapi ketika keluar dari Rasulullah, ketika ketemu istri, ketika ketemu anak, ketika masuk pasar atau lain sebagainya, lupa dengan keadaanku ketika bersama Rasulullah. Kata Rasulullah, itu biasa, itu sudah biasa. Lah kenapa ketika mereka dekat dengan Rasulullah, kenapa ketika kita menghadiri majelis taklim ini kok seakan-akan niatan atau niat jelek atau niat baik itu timbul, niat jelek hilang, niat kebaikan timbul, taubat ini seakan-akan insya Allah taubatan nasuha, tapi ketika pulang kita lupa semuanya. Kenapa? Dikatakan wa amma kaunuhum indan nabi sallallahu alaihi wasallam ala makanu alaihi fa inatil kama wajid. Kenapa sih kok dekat Rasulullah itu ingat itu semuanya? Karena fa inna dzalika mawajid, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu lebih senang dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Ketika dekat dengan Rasulullah mereka itu ingat dengan akhirat, lupa dengan urusan dunia. Makanya kita diharuskan atau dianjurkan dengan sangat untuk memperbanyak menghadiri majelis taklim. Supaya apa? Atau menghadiri atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Ketika kita berkumpul, bertemu atau menghadiri majelis taklim, itu keinginan jelek, niatan jelek tidak bakal hadir di tempat kita, tidak bakal hadir dalam hati kita. Kita bisa buktikan, kita ketika hadir majelis taklim ada niatan jelek, ada atau hadir dalam majelis ini niatan-niatan untuk melakukan suatu kejelekan, suatu yang dimurkai oleh Allah, insya Allah tidak. Kenapa? Karena ini daripada karunia yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika kita ada kesempatan untuk menghadiri majelis taklim atau berkumpul dengan orang soleh, kita berkumpul. Kenapa? Supaya niatan-niatan jelek atau kerentak-kerentak jelek itu tidak ada dalam diri kita. Kemudian al-wajdu makrunun bizawal ma'rifah sabitatun la tazul. Wajad, spontanitas dalam diri kita itu bisa makruna bizawal, bisa hilang. Makanya ketika kita kumpul dengan orang yang soleh, mau ndak mau kita bakal tertarik untuk melakukan kebaikan. Lah ketika kita kumpul dengan orang yang jelek, maka kita bakal tertarik untuk melakukan kejelekan. Lah, kenapa ini? Karena ini semuanya tidak bakal langgeng. Kalau kita kumpul ada niatan jelek, kalau kita kumpul orang yang baik, kita bakal niat baik. Kalau kita kumpul dengan orang jelek, kita bakal niat jelek, kemaksiatan dan sebagainya. Tapi kalau pulang hilang itu semuanya. Tapi bekas masih ada. Lah, gimana kita caranya untuk mempertahankan bekas itu? Kita kumpul ini dengan orang yang soleh, dengan seorang ulama. Lah kita melihat niatan yang baik itu pasti timbul. Lah ketika pulang, gimana PR-nya itu, gimana kita menjaga niatan atau bekas kita berkumpul dengan orang yang soleh. Itu yang sulit. Itu yang sangat sulit. Kita kumpul kemudian pulang, hilang otomatis. Kita kumpul hilang, itu otomatis. Kemudian wal ma'rifah sabitatun la tazul, dan pengetahuan itu sabitah, tetap. Makanya Rasulullah, kenapa kok Rasulullah ini tetap? Karena apa? Rasulullah mengetahui. Karena Rasulullah mengetahui. Lah pengetahuan ma'rifah itu sabitatun, tetap, tidak bakal hilang. Lah kenapa kita kok dekat dengan Rasulullah, dekat dengan ulama, ketika pulang hilang? Karena itu sifatnya itu spontanitas.
spontanitas. Ketika kita mau menjaga, kita harus memperbanyak kebaikan. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadiri majelis taklim, ketika pulang kita jaga niatan atau bekas-bekas kita berkumpul daripada orang yang soleh. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Abil taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.